Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika dengan NPM 1851040038 dari kelas MBSA. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang sistem informasi manajemen dan strategi bisnis. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu pengertian dari sistem informasi manajemen? Ya, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi dari manajemen dan hasilnya nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Atau sistem informasi manajemen ini menghasilkan output dan masukan input dan proses-proses lainnya yang hasilnya nanti dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem teknologi informasi ini dapat diterapkan pada aktivitas internal dan aktivitas eksternal organisasi. Sistem yang diaplikasikan pada kegiatan internal organisasi adalah sistem informasi yang diterapkan pada fungsi-fungsi organisasi atau pada level-level yang ada pada organisasi bisnis. Sedangkan sistem yang diaplikasikan pada kegiatan eksternal organisasi adalah sistem yang terkait dengan aktivitas pemasok dan pelanggan. Sistem informasi ini memainkan peranan penting dalam kinerja sebuah organisasi. Mereka memberikan banyak keuntungan kepada pengguna, mulai dari proses transaksi yang sangat sederhana sampai dengan tingkat operasional untuk tugas-tugas yang lebih sulit, seperti membuat keputusan penting dan kompetitif di tingkat strategi organisasi. O'Brien dan Marcus pada tahun 2008 telah mengidentifikasi 3 peranan penting yang dimainkan oleh sistem informasi di dalam bisnis. Di antaranya, 1. Sistem informasi mendukung proses bisnis dan operasi. Dan yang kedua, mereka juga mendukung pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajer dan karyawan. Dan yang ketiga, mereka juga mendukung strategi untuk keunggulan yang kompetitif. Materi yang selanjutnya yaitu sistem informasi strategi. Sistem informasi strategi adalah sistem informasi yang dikembangkan dalam menanggapi inisiatif bisnis perusahaan. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan keunggulan yang kompetitif bagi organisasi. Mereka mungkin memberikan produk ataupun layanan dengan biaya yang lebih rendah yang dibedakan yang berfokus pada segmen pasar tertentu dan inovatif. Keputusan strategi bisnis dari perusahaan tergantung pada 1. Produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 2. Industri di mana perusahaan bersaing. 3. Pesaing, pemasok, dan pelanggan dari perusahaan. 4. Tujuan jangka panjang dari perusahaan. Strategi level bisnis di sini menggunakan model rantai nilai. Strategi yang paling umum untuk level ini adalah 1. Menjadikan penghasil produk dengan biaya produksi yang rendah. 2. Mendiferensiasikan produk dan jasa. Dan yang ketiga, mengubah lingkup pesaing baik dengan cara memperluas pasar sampai ke pasar global maupun dengan mempersempit pasar. Loudon dan Loudon pada tahun 2009 berpendapat bahwa pada level bisnis alat bantu analisis yang paling umum adalah analisis rantai nilai. Model rantai nilai adalah model yang memberikan perhatian pada aktivitas primer dan pendukung yang menambah nilai bagi produk dan jasa perusahaan, di mana sistem informasi yang paling baik diterapkan untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Aktivitas primer yaitu aktivitas yang langsung berhubungan dengan produksi dan distribusi produk perusahaan ataupun jasa. Sedangkan aktivitas pendukung adalah aktivitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas primer, terdiri dari infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Dan di sini saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang salah, karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri, usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.